Teman-teman dikasih Tuhan, kita akan lanjutkan pembelajaran minggu lalu. Saya sudah sampaikan bahwa sehebat apapun para nabi di perjanjian lama yang kita kagumi, yang kita boleh sebutkan satu persatu, nabi-nabi yang luar biasa seperti Nabi Elia, Nabi Elisa, Nabi Yeremia dan sebagainya ya. Mereka semua yang kita kagumi itu, mereka hidup dengan realita di luar. Artinya Roh Kudus masih tinggal di luar. Sehingga Roh Kudus perlu masuk ke dalam diri mereka, ke dalam diri para nabi, baru mereka melakukan semua hal-hal yang luar biasa, dan mereka bernubuat, melakukan mujizat, dan setelah selesai, mereka kembali seperti sedia kala ya. Jadi karena Roh Kudus masih tinggal di luar. Tapi puji Tuhan, kita hidup dalam perjanjian yang lebih luar biasa, perjanjian baru. Hidup di mana Roh Kudus ternyata di dalam diri kita. Christ in me ya. Jadi di dalam diri kita, orang percaya. Jadi ketika kita lahir baru dan memberi diri kita dibaptis, baik baptisan air dan kita kemudian dipenuhi dengan baptisan Roh Kudus, maka secara otomatis Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dan saat itu kita menerima segala karunia dari Tuhan. Segala karunia. Apa yang Tuhan sudah siapkan, sediakan, tuh kita menerimanya. Dan di dalamnya termasuk kita memperoleh karunia berdoa berbahasa lidah. Seperti setiap pagi kita lakukan bersama-sama ya. Nah, dan karunia berbahasa roh memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita orang percaya dalam mengarungi kehidupan di alam natural ini. Artinya kita sedang berjalan dari alam supranatural menuju ke alam natural. Dan kita sudah belajar minggu lalu, pintu masuk untuk dari berjalan supranatural ke alam natural itu, pintu masuknya adalah iman. Dan iman yang kita punya adalah iman di dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Nah, ini adalah karunia yang Tuhan percayakan bagi kita, diberikan kepada kita, yang penuh kuasa. Dan hal itulah yang sebenarnya para nabi ingin melihat, menyaksikan. Dan sekarang kita sangat bersyukur dan kita miliki sebagai setiap orang percaya. Sekarang kita dapat merasakan manfaat dalam doa, dalam berbahasa roh ya, dan berbahasa lidah. Adapun manfaatnya adalah dengan kita berdoa berbahasa lidah atau berbahasa roh itu, kita sudah harus menyadari bahwa kita dapat langsung berbicara dengan Tuhan ya. Jadi kita mempunyai kesanggupan, jika mempunyai kesanggupan untuk berbahasa lidah, kita bisa dapat langsung berbicara kepada Allah. Karena manusia yang di dunia ini tidak akan dapat memahami apa yang kita lakukan, kita terima. Kita akan berbicara dengan kuasa Roh Kudus. Dan orang sering melihat itu menjadi hal-hal yang dulu sepertinya rahasia. Sekarang lagi ini tidak ya. Kita lihat di 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan, ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dapat berbicara langsung kepadanya. Hal ini memungkinkan, yang dengan berbahasa lidah ini memungkinkan untuk kita bisa menyingkirkan semua pikiran-pikiran yang menghambat kita untuk berkomunikasi dengan roh. Dan waktu kita berbahasa roh, roh kita dapat berkomunikasi tanpa dibatasi oleh situasi kondisi apapun. Kita bisa mau berapa lama kita bisa menikmati semua yang Tuhan sediakan berikan. Bahkan kita bisa lihat di Roma 8 ayat 26 sampai 27, firman Tuhan katakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, disinilah kita bisa melihat pada saat kita mungkin dalam situasi kondisi yang tidak baik, tapi pada waktu kita tetap mau menjaga hati pikiran kita, fokus kita kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa roh besar ya, roh Allah itu membantu. Waktu kita berbahasa roh, maka roh itu membantu dalam kelemahan kita.
kondisi kita, situasi kita. Roh kita bisa berdoa, walaupun kita nggak bisa mengucapkan seolah-olah sudah habis kata-kata kita, tapi roh kita bisa terus berdoa. Dan Allah mengerti setiap keluhan-keluhan yang kita tidak bisa kita ucapkan. Mungkin dengan keluar mata, dengan kita berdoa yang terbata-bata, ataupun tapi Allah mengerti, dan dia menyelidiki hati nurani kita. Dan dia tahu maksud roh itu, bahwa Allah sudah, firman Tuhan katakan, Allah menjawab menghendak orang itu untuk orang-orang kudus, orang-orang pilihannya. Yang berikutnya, kita bisa manfaat dalam berbahasa roh. Dalam bahasa roh kita membuat hati kita terus selaras dengan Roh Kudus, dan setiap orang yang hadir bisa merasakan dan bisa juga dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain, sebagaimana Roh memberikan mereka kemampuan itu. Kita bisa lihat di Kisah Rasul 2 ayat 4, ya, mereka tuh pada waktu kita berbahasa lidah, orang lain yang mereka menyaksikan saat itu bisa juga mereka langsung kayak virus, kayak tertular. Di kuasa roh bisa, kalau virus kita mungkin, wah virus itu luar biasa, bisa Roh Kudus bisa bekerja lebih hebat daripada virus yang jahat itu, ya. Bahasa lidah adalah anugerah dari Tuhan. Hal ini memungkinkan kita tuh dapat berdoa sesuai kehendak Tuhan dengan memberdayakan Roh Kudus. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, artinya kita menyerahkan kepada Roh Kudus yang diam di dalam diri kita ini, dan kita mengizinkan Roh Kudus yang sama itu berdoa melalui diri kita, sehingga hati pikiran kita bisa diselaraskan dengan firman. Makanya bilang, waktu kita berdoa berbahasa roh, kita menyadari bahwa Yesus yang unlimited itu sedang bekerja menyelaraskan, bahkan mewujudkan apa yang tidak bisa kita buat di alam natural ini, ya. Padahal semua sudah terjadi di supranatural, bisa termanifestasi di alam natural ini. Nah, dalam berbahasa roh juga kita dikatakan bahwa kita bisa memperkuat roh kita sendiri, ya. Jadi orang-orang yang berkata dalam bahasa roh dikuatkan secara pribadi, tetapi orang yang mengucapkan firman nubuat menguatkan seluruh gereja. Kita bisa dilihat di 1 Korintus 14 ayat 4, ya. Waktu kita berbahasa roh, kita sedang menguatkan roh kita sendiri. Berdoa dalam berbahasa roh membangun diri kita secara rohani dan membantu kita menjalani kehidupan yang dipimpinan roh. Oleh karena itu kita bisa menghadapi kehidupan hari lepas hari itu dalam kemenangan demi kemenangan, ya. Sekali lagi kita lihat 1 Korintus 14 ayat 4 katakan, siapa, dalam terjemahan baru bilang, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah, ketika kita menemukan kasih, menemukan Yesus, maka kita akan menemukan hikmat, karena kasih selalu melakukan hal-hal yang benar bagi orang lain, karena Kristus selalu melakukan hal yang benar di dalam Kristus, ya. Kita bisa lihat juga di Yohanes 14:26 dikatakan, ya, firman Tuhan katakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, yang akan mengingatkan kita akan semua yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Wow. Jadi kita dalam berbahasa roh juga memungkinkan kita berdoa sekalipun kita tidak tahu harus apapun didoakan, seperti tadi yang sudah kita bahas, ya. Karena apa? Karena Roh Kudus sekali lagi membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Mungkin kita tidak tahu apa yang tadi kita sudah dengar, apa yang kita doakan, tapi Roh Kudus berdoa bagi kita. Sekali lagi, dengan keluhan yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata. Nah, kita dipenuhi Roh Kudus itu juga waktu kita berbahasa lidah, kita juga akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau baptisan 1 kali, tapi kepenuhan kita bisa setiap saat. Jangan kita berbahasa roh, kita bisa kepenuhan setiap saat. Kita bisa dilihat di Mazmur 81 ayat 10, terjemahan baru katakan, ya, ayat 11, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Wah, jadi waktu kita membuka mulut kita berbahasa lidah, mengucapkan bahasa doa dalam berbahasa lidah itu, maka Tuhan yang
yang luar biasa yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, yang menuntun kita keluar dari setiap persoalan kehidupan kita. Pada saat kita membuka mulut kita lebar-lebar itu memperkatakan semua karunia roh itu, maka Tuhan akan membuatnya penuh. Ya, puji Tuhan. Sehingga karunia roh itu bekerja dengan luar biasa seperti di Kisah Rasul 19 ayat 6 terjemahan baru juga, ya. Di situ dikatakan, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, luar biasa ya teman-teman dikasih Tuhan. Sekarang yang kita bisa melihat juga ya, bahwa berbahasa lidah atau berbahasa roh itu merupakan senjata pamungkas untuk melawan pekerjaan musuh. Ya, jadi firman Tuhan katakan begini, dan kemudian dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kabar baik kepada semua orang. Siapapun yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tanda-tanda ini menyertai mereka yang percaya. Mereka mengusir setan dalam namaku, dan mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan mereka akan disembuhkan. Ya, itu di Markus 16 ayat 15 sampai 18. Jadi Tuhan Yesus menyatakan bahwa beberapa hal yang akan terjadi, termanifestasi yang mengikuti tanda-tanda orang percaya. Salah satu dalam berbahasa roh itu bahwa kita dapat memungkinkan kita dapat untuk melawan pekerjaan musuh. Berdoa berbahasa lidah seperti merupakan satu perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan buat kita masuk bisa mengambil semua apa yang Tuhan sudah siapkan, perlengkapan senjata yang luar biasa itu. Yang minggu lalu saya sudah menceritakan bagaimana dalam berbahasa lidah kita bisa menangkis setiap serangan si jahat, entah kita dalam keadaan situasi apapun. Minggu lalu saya menceritakan bagaimana dalam keadaan tertidur pun kita bisa, roh kita bisa tetap terjaga, ya, roh kita tetap dalam on fire bersama Tuhan 24 jam. Jadi setiap saat roh kita bisa diselaraskan dengan Roh Kudus. Nah, juga dengan berbahasa lidah memperkuat daya juang kita, semangat kita untuk melawan pekerjaan si jahat. Jadi sekali lagi teman-teman kasih Tuhan, jangan abaikan, jangan sia-siakan, apalagi remehkan anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Jadi betapa pentingnya kita memiliki karunia Roh Kudus ini, menyadari dan kita bisa menikmati semua kekuatan, semua yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi hidup kita. Dan kita bisa hidup dalam semua kemenangan demi kemenangan seperti janji Tuhan. Kamu akan selalu naik dan bukan turun, dan kamu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan kita akan terus bersama Kristus. Karena Kristus selalu bertempur, berperang di depan kita. Dan setiap permasalahan kehidupan ini tidak lagi menjadi masalah, melainkan menjadi tolak ukur batu pijakan untuk kita melihat bagaimana kita sedang berjalan bersama Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa.